Selamat datang semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Arkan Surya Fawazi dari Prodi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu tidak hanya menjadi lingua franca di Asia Tenggara, tapi juga menjadi dasar bagi bahasa Indonesia yang kita kenal pada saat kali ini. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita mulai. Bahasa Melayu telah lama menjadi lingua franca di wilayah Asia Tenggara sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-14. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antara bangsa-bangsa maritim di wilayah ini. Hal ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang dikenal dan dipahami oleh banyak orang di Asia Tenggara. Dan pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu memiliki peran penting sebagai bahasa pengantar dalam perdagangan, bahasa diplomasi, dan pertukaran budaya, serta menjadi bahasa resmi. Keterampilan berbahasa Melayu menjadi penting bagi pedagang, pelaut, dan orang-orang yang ingin berhubungan dengan kerajaan tersebut. Bahasa Melayu juga digunakan dalam naskah-naskah seperti lagu-lagu Sriwijaya yang mencerminkan kekayaan kebudayaan pada masa itu. Dan berikut adalah beberapa bukti-bukti sejarah prasasti kuno Kerajaan Sriwijaya yang terbukti menggunakan bahasa Melayu. Dan ternyata ada banyak sekali prasasti sejarah Kerajaan Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu. Namun pada video kali ini saya tertarik untuk menjelaskan satu prasasti sejarah Kerajaan Sriwijaya yang bernama Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang dengan tahun dibuat 686 Masehi. Namun pada sumber tersebut, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta. Dan akhirnya saya menemukan sumber yang mengatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam prasasti tersebut adalah bahasa Melayu. Dan berikut adalah rupa dari prasasti Kedukan Bukit itu sendiri. Dalam prasasti ini terdapat tulisan-tulisan aksara yang apabila diartikan seperti yang tampak pada video ini. Jadi sekian tentang prasasti Kerajaan Sriwijaya. Mari kita kembali ke topik sebelumnya. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba. Peran penting dalam proses ini dimainkan oleh pergerakan nasionalis Indonesia pada awal abad ke-20. Para pemimpin pergerakan nasionalis menyadari pentingnya mempersatukan bangsa dengan bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang di Indonesia. Bahasa Melayu menjadi pilihan yang tepat karena sudah dikenal dan dipahami oleh banyak orang di wilayah ini. Sebenarnya ada 3 faktor penting kenapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional dalam negara ini. Yang pertama, karena struktur bahasa yang sangat sederhana dan sangat mudah dimengerti. Lalu yang kedua, karena bahasa Melayu sudah terbiasa menjadi lingua franca di wilayah Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, nomor 3, karena semua suku di wilayah Indonesia setuju dengan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional Indonesia. Pada akhirnya, nama bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Maka terbentuklah nama bahasa Indonesia dengan fungsi sebenarnya yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu lambang kebanggaan kebangsaan. Dan yang kedua, identitas nasional. Dan yang ketiga adalah alat penghubung masyarakat berbagai suku dan daerah. Dan sebagai bahasa negara Indonesia, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar akademik,
juga sebagai bahasa alat penghubung tingkat nasional, dan yang terakhir adalah bahasa sebagai alat pengembangan dan kebudayaan iptek. Baik, jadi itulah sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya.